mengambil judul ini. Latar belakang masalah. September we met, I could tell by your smile. You hadn't been with a good girl like me in a while. Yeah, you were impressed, couldn't leave me. Assalamualaikum teman-teman. Hai, hari ini Pebi sebenarnya mau ikut mama, tapi karena mama ini mau nguji sidang, jadi penguji sidang skripsi mahasiswa full hari ini lumayan. Dari jam 1 sampai jam 3. Jadi Mikalila Febiolanya dititip dulu sama Bunda dan Mas A ya. Maaf ya anak ya. Ya. Terus nanti kita ada aktivitas lain setelah itu. Ya ikutin aja ya hari ini. Semangat. Nih, sama anak balita nih. Pep, gimana Pep? Tadi gayanya nak gini. Terus dia mah pintar bergaya ya, tapi udah besar banget ya, jadi aku benar-benar harus hati-hati ya, tingkah laku dan lain sebagainya tuh bisa ditiru sama dia gitu. Oke deh, dadah teman-teman, sampai ketemu lagi ya nanti, ikutin aja. Assalamualaikum. Halo teman-teman, Pebi udah nyampe mana nak? Lihat, halo, ini lihat tuh ke kamera, udah nyampe kantor Bunda, mau ketemu Bunda dulu ya. Oke. Nah, kita dijemput Bunda. Halo. Anaknya dititipin bundanya dulu ini. Turun loh. Dia yang milih baju itu sendiri loh, Jeng. Ya, Mama bawa barangnya dulu ya. Ada masakan ya di dalam? Ada. Ada tahu lagi kamu, yuk, ku tinggal lah. Titip sama Bunda lah. Bawa sama bayi-bayinya Om Topan. Jeng, langsung lah aku. Jeng, langsung lah. Nyamannya Kadanu. Iya. Sampai ketemu. Biarin anaknya dititip sama bundanya dulu. Si Al belajar ngomong. Halo, Om Nago. Hai. Ayo, pamit lah. Nitip anak dulu. Nyampe kampus ya. Teman-teman nih udah nyampe. Aku mau naik ke lantai tempat sidang, kalau nggak salah lantai 2 ke lantai 3 ya. Naik ke atas sana tuh. Ya, semangat lantainya di atas. Menguji, makanya Mbak Sarah mau kemana? Saya ketemu sama siapa? Mbak Sarah. Lama tidak bersama. Oke. Dah. Selamat menguji juga. Menguji absen. Ini yang mau ujian. Ketemu sama yang mau ujian nih saya. Belum datang ya yang lain? Ini komunikasi 3 Bu. Iya. Siapa yang duluan? Itu ya? Si Aldi ya? Sama-sama Aldi. Sama-sama Aldi ya. Kamu RPL ya? Enggak ya? Bukan. Angkatannya? Oh iya, Aldi Pratama dan Aldi Firdaus. Ya Allah, ibu nih kok lupa, belum datang ya Pak Junai sama Bokor ini ya? Ibu sambil ngeplok aja. Gimana sih ruangannya sini? Langsung jadi 3 atau gimana sih? Enggak kan? Wah, enak banget ya. Nah, ini ruangannya. Lagi nunggu Pak Junai sama Bokor ini dulu deh ya, sambil ngobrol sama yang mau ujian. Kalau si Ika kan bimbingan ibu. Untung ibu yang pengujinya. Nah, ini 2 orang tinggal nunggu Ika lagi ya. Nah, ini ruangan ngujinya. Wah, lebih luas kalau di sini. Deg-degan ya. Santai aja. Yang penting menguasai. Kita sambil nunggu Pak Junai sama Bokor ini. Iya, Ibu Dokter. Penguji kita juga hari ini kita mau menguji 3 orang mahasiswa. 3 orang loh, 3 orang. Iya. Nah, nunggu Pak Junai lagi ya kita ya. Lagi. Ya, ini Ibu Dokter.
Udah nunggu profesor. Profesor belum dateng. Lagi OTW. Lagi OTW kajiannya. Oke. Kan suaranya. Tunggu kehadirannya. Ini dia profesor kita datang. Sip. Hari ini. Dua ruangan nih dibuka. Satunya ada yang sidang juga Bang. Adnan. Kan banyak. Nggak nyaman juga di sini luas wadahnya. Iya. Ini apa meja bujur kalau ada duduknya nih sudah. Hujan ya. Kalau Ipian hendak diapit. Cuman spanduk yang ada. Spanduk iya. Kasihan. Oh iya, ada yang kayak yang itu lah. Iya, harusnya ada di belakang. Ngobrol Kak kita. Iya. Kisahnya. Yang bersangkutan Aldi Pratama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Alhamdulillah kita berada di Universitas Muhammadiyah Palangkaraya untuk melaksanakan ujian skripsi atas nama Aldi Pratama. Baik, izinkan saya sebagai ketua sidang untuk sidang skripsi kali ini. Kita mulai acara. Semuanya tentu saja mendapat gelar dan Aldi juga di sini akan diangkat derajatnya oleh Allah Subhanahu wa taala Amin, ya Allah. dengan menyelesaikan program studi ilmu komunikasi dengan judul Strategi Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik dalam mengembangkan podcast Kopisip UMPR untuk meningkatkan branding Center of Excellence. Nah, ini judul yang sangat menarik sekali. Di sini ya sudah ada Prof Jun dan juga ada Ibu Dr. Mila. Baik, silahkan Aldi Pratama. Masih 19-12 kelas ilmu sosial dan ilmu politik dalam mengembangkan podcast Kopisip Universitas Muhammadiyah Palangkaraya Branding Center of Excellence. Perkembangan teknologi saat ini mulai banyak memunculkan media baru. Salah satunya platform media baru yang sedang tren di Indonesia adalah podcast. Podcast adalah sebuah produk audio yang diunggah dan dapat didengarkan dimanapun. Yang ini bertujuan untuk mengetahui strategi Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik dalam mengembangkan podcast Kopisip UMPR untuk meningkatkan branding Center of Excellence. Landasan teori saya itu untuk membawa semua sumber daya yang tersedia untuk mencapai tujuan dengan memperoleh keuntungan yang maksimal dan efisien menurut Anderson pada tahun 2014. Setelah itu ada podcast. Podcast adalah audio atau video yang diunggah dan dapat diakses baik berlangganan maupun tidak dengan menggunakan perangkat elektronik. Uji yang berada di sini, kita akan mulai untuk penguji utama Ibu Mila ya. Iya, Bu Mila, Iya. betul. Baik, silakan Ibu Mila. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Ketua Sidang Ibu Dr. Karini MIKOM dan juga Prof. Haji Junai MIKOM. Dokter juga. Amin. Insya Allah ke depan termasuk saya juga ya. Amin. Oke, dan yang pasti adalah Aldi Pratama, selamat ya udah nyampe di akhir. Ya, prosesnya mudah-mudahan ini hasilnya juga bagus. Nah, saya selaku penguji utama langsung saja. Ini memang judulnya betul seperti kata Bu Akbar, ini bagus ya sebenarnya. Dan ini sebenarnya penelitian yang bisa nanti kita harapkan untuk jadi rekomendasi hasilnya. Rekomendasi untuk perkembangan podcast dari Kopisip itu sendiri sebenarnya. Oke, yang saya tanyakan sama Aldi adalah kenapa Aldi tertarik dan pertama kali itu mengambil judul ini? Latar belakang masalahnya itu apa? 2022 2021. 2021. Iya, 21. Cuman agak kurang aktif gitu, Bu. Jadi masalahnya kurang aktif gitu. Iya. Nah, dari mana kamu menyatakan bahwa podcast itu kurang aktif? Ada datanya nggak yang menunjukkan itu?
yang sehingga kamu menjadikan ini sebagai salah satu penguat dari latar belakang masalah kamu? Ada nggak? Saya lihat dari nggak bakalan jalan gitu. Setelah itu proses penguploadannya juga melalui media itu kan, di media itu hanya cuman ada beberapa 5 kan 6 rasanya yang baru diupload. Ada nggak kamu jelaskan dalam latar belakang masalah kamu? Ada di paragraf mana tuh? Ada nggak hal itu? Kalau kamu kan nih, kalau saya lihat secara umum ke khusus ya, cerita latar belakang masalahnya umum dulu kamu cerita gitu. Bagaimana perkembangan teknologi komunikasi, terus dikaitkan dengan podcast. Nah, itu secara umum masih. Nah, kemudian baru kamu kaitkan dengan milik FISIP itu sendiri. Nah, ini yang harus kamu benar-benar jelaskan gitu. Ada nggak di dalam sini yang seperti kamu bilang tadi, bahwa itu kan hasil observasi kamu ya, melihat kemudian apalagi tadi, bahwa masalahnya yang diupload tadi hanya berapa? Hanya beberapa video saja. Dan kamu melihat strategi yang dipakai itu kurang begitu efektif. Nah, yang kamu menganggap tidak efektif itu apanya, di mana? Nah, itu yang harus ada, menguatkan latar belakang masalah kamu, sehingga itulah yang menyebabkan kamu meneliti kan. Karena meneliti ini kita harus ada masalahnya. Kalau nggak ada masalahnya ngapain kamu teliti gitu kan? Gitu. Kalau dia baik-baik aja ngapain gitu. Nah, itu maksudnya. Makanya kan latar belakang masalah. Nah, itu yang harus kamu masukkan ya nanti ya, di latar belakang masalah kamu harus kamu perkuat lagi. Ringkasan atau abstrak ya. Nah, ini ringkasan abstraknya Aldi ini, kamu baca pedoman penulisan skripsi nggak? Ngikutin nggak? Atau melihat contoh-contoh hasil skripsi sebelumnya atau teman-teman lainnya ada? Yang ringkasan, abstrak ya, kalau ringkasan abstrak. Kamu bikin ini ada contoh atau gimana? Mengikuti nggak pedoman penulisan skripsi? Belum ya, cuma ini kamu aja sendiri ya. Oke, nah baik. Ini ya seharusnya abstrak itu ya dia menggambarkan, ketika orang membaca abstrak itu dia sudah tahu nih, melihat isi keseluruhan dari skripsi. Jadi tinggal membuka bab 1, bab 2 itu untuk secara detailnya lagi gitu. Nah, ringkasan namanya aja ringkasannya. Nah, berarti kan sebenarnya nih harus ada 6 bagian yang harusnya kamu tuangkan. Yang pertama, paragraf pertama itu harus ada latar belakang masalah, isu utama ya, termasuk isu utama yang Ibu bilang tadi, hal umum dulu baru isu utamanya. Kemudian yang kedua, data yang menguatkan, yang tadi makanya Ibu tanya, data yang menguatkan latar belakang masalah kamu itu ya. Kemudian yang ketiga, bagian ketiga dari abstrak itu topik, lokus penelitian kamu ya. Kemudian yang keempat, tujuan penelitian dan indikatornya ya. Kemudian yang kelima itu baru metode penelitian sama jumlah responden yang kamu ambil menjadi responden penelitian ya. Yang terakhir itu hasil penelitian dan simpulan kamu. Nah, jadi ada 6 bagian itu harusnya. Karena idealnya kan 100 sampai 250 kata itu abstrak ya. Nah, itu yang juga diperbaiki ya untuk abstraknya. Jadi Ibu juga belum bisa melihat gitu loh. Jadi ini hasilnya gimana gitu, prosesnya gimana gitu. Ya. Tuh. Ini baru didirikan. Dan yang melonsing pun orangnya ada di sini. Mulai Ibu sendiri. Orangnya di sini. Ada di sini saat itu ya. Baik, Pak Junai. Izin saya dulu. Ya, boleh. Baik. Ya, saya sebentar aja. Ini 3 yang kita uji Prof hari ini. Semangat juga. Ya. Strategi. Ini yang mau diteliti judul dulu ya. Strategi dari apanya? Dari fisiknya kah atau strategi komunikasi? Strategi dunia digital. Nah, seperti itu ya. Podcast ini seperti apa? Apa kehebatannya? Apa dibandingkan dengan media-media lain seperti itu? Oke. Kalau dulu media elektronik itu cuma Karena memang podcast ini segan mati tak mau ya. harus
kita giatkan. Ya, itu. Nanti kita giatkan sama-sama murid ini kan. Kita launching kemarin dengan Pak Rektor, habis itu sempat beberapa kali, kemudian ketika magang itu aktif gitu kan. Setelah itu terkendala lagi dengan tenaga teknisnya ya. Dan ya Peralatan. Dengan teknis kameramen. DM. Itu ada beberapa jadwal sidang ya. Saya barangkali agak teknis sedikit seperti karena ini bimbingan saya tata tulis penulisan itu dilihat panduan gitu. Memang 4, 3 buat ini dan pengunjung utama Ibu Rosmilawati. Di sini saya ingin menyampaikan yaitu pola komunikasi organisasi dalam pengkaderan pada anggota DPM Palangkaraya. Kenapa di sini saya tertarik untuk melakukan penelitian ini yaitu karena yang pertama ini DPM ini merupakan suatu organisasi yang mungkin baru menyatukan kembali yang pertama. Yang kedua pola Ya terserah nyamannya apa. Nah, Ini mau dipersilahkan. udah presentasi aja si Ika ini belum kali belum. Ya, Siapa ini biar bimbingan nonton saya. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, isi pesan moral dalam film Encanto semiotika Roland Barthes. Ini pengayaan dalam penelitian ya. Sebenarnya sangat baik. Yang saya hormati penguji utama Ibu Dr. ini Uniko. Yang saya hormati penguji sekaligus pembimbing Ibu Sri Rosmilawati Uniko. Yang berbahagia Ika Alkinaya pada akhirnya hari ini bisa melaksanakan sidang skripsi ya, kembali tentang ini. Silakan pada penguji utama Bu. Seperti itu ya. Nah, oke. Teorinya dipakai apa? Ya, untuk menganalisis ini. Saya menggunakan analisis isi dan juga teori semiotika Roland Barthes. Oke, selain itu teori pendukung. Dia letak, kemudian ada juga pesan untuk saling tolong-menolong karena memang si neneknya ini, si kepala keluarga ini memang menginginkan bahwa anggota-anggota keluarganya yang memiliki kemampuan ajaib itu bisa membantu warga desanya gitu. Kemudian di akhir karena rumah mereka hancur, kemudian warga desanya ini membantu si keluarga Madrigal ini untuk membangun rumahnya kembali gitu. Kalau sebuah perbedaan. Oke, terus manfaat akademisnya? Apa tadi teori lain itu nggak ada kayak gini. Jadi ini emang dia penjelasannya itu lebih banyak gitu, lebih jelas lagi. Kalau saya memakai analisis isi aja, kan ini saya gabungkan ya Pak ya, analisis isi sama semiotika tadi. Nah kalau memakai analisis isi aja, itu kita nggak tahu nih di adegan mana dan apa adegannya yang menunjukkan bahwa itu keluargaan. Gitu. Nah, jadi kita bisa lihat di sini mimiknya itu udah sayang banget sama anaknya gitu. Kayak gitu. Jadi walaupun si neneknya ini ngejahatin si anaknya, si ibunya ini memang tetap dia memberi pesan-pesan kepada anaknya bahwa jangan merasa berbeda. Ya langsung. Oke, baik. Ini tadi Pak Junai maksudnya nih. Ini kan hasil wawancara. Oh, nih. ya, Ada itu melalui biasa. WhatsApp ini lampiran. Jadi Ya. nanti ini Oh ya, oke. dideskripsikan. Diskusikan. Nah. Tapi kalau yang hasil analisis, Ya hasil analisis tadi benar kok. Bukti hasil wawancara gitu. Iya, kan itu jadi lampiran yang kamu capture tadi, masukkan di lampiran. Tapi hasil yang di capture itu kan ada pernyataan-pernyataan mereka itu ya. Nah itu yang ditulis dalam bentuk hasil wawancara namanya. Nah kemudian selamat ya. Nah, akhirnya berapa kali bolak-balik juga tadi ya. Aduh nih. Berapa kali bolak-balik bimbingan sampai di dalam mobil ya. Nah, alhamdulillah sampai juga. Nah, Ibu cuma ngasih masukan itu selain itu tadi sudah diinikan Bu Akor ini ya. Ini aja. Kamu saran aja
sarannya tuh kata-katanya ya diperbaiki. Itu seharusnya ini jadi akhirnya kalau ngebacanya kayak kesimpulan gitu loh Pak. Jadi harusnya kalau saran itu kan sebaiknya film Encanto tuh apa gitu kan. Kalau ini kan kamu seperti membuat kesimpulan jadinya bunyi isi sarannya. Nah itu aja sih Kak yang mau Ibu tambahkan tentang punya kamu. Karena ya memang ini benar Pak Junai ini nggak mudah karena kita melihat tanda penanda itu tadi, karena kan simbol kita mengartikannya orang tuh kan bisa lain-lain gitu, mengartikannya nggak semua orang bisa sama gitu ya. Nah oke, itu aja dari Ibu ya, tambahkan itu ya. Oke, selamat ya. Selamat kesepakatan kami Ika Alkimaya dinyatakan lulus. Alhamdulillah. Dengan ya memuaskan sekali ya, memuaskan sekali karena sepertinya bagus, cuma ada sedikit saja yang Tambahan. Baik, sebelum kami tutup, ada yang ingin Ika sampaikan untuk yang terakhir kali. Ayo sampaikan. Karena kamu tidak ketemu lagi dengan kami di kelasnya. Ya di kelas. Sudah dia Terima kasih banyak pada Pak Junai, Ibu Aquarini, dan terutama Ibu Mila yang sudah membimbing skripsi saya sampai habis, juga sempat bimbingan di mobil. Iya, di mobil dia mah bimbingannya. Terus juga Kak Nova sebagai fasilitator. Terima kasih, akhirnya saya walaupun belum ofisial sudah bisa adalah gelar sarjana. Terima kasih. Alhamdulillah udah bisa pakai. Belum. Nunggu surat keterangan lulus. Oke, terima kasih Ika, selamat. Kemudian selanjutnya kalau ada penambahan secepatnya, kemudian segera daftar yudisium karena banyak syarat untuk yudisium. Yang dilengkapi. Aku ini, Dr. Akoni sebagai penguji tamat. Terima kasih Bu Rusmilawati Niko. Sama-sama Prof. Sebagai penguji. Terima kasih Bu Nova Arianti. Ini fasilitator kami. Yang sangat berperan dalam memperlancar urusan persidangan mahasiswa, dengan mengucapkan segala puji bagi Allah Subhanallah, alhamdulillah, Allahu Akbar. Kita tutup dengan sama-sama mengucap alhamdulillah. Alhamdulillah. Amin. Salam. Orang tuanya di sini ya? Orang tuanya di sini. Pulang ya Ika ya. Makasih Bu. Ya, sampai ketemu lagi. Sukses ya. Yuk. Pulang ya. Lantai berapa nih? Turun. Ke lantai 3. Oke. Aku mau jemput balitaku dulu ya. Terima kasih yang udah ngikutin hari ini kerempongan gue. Oke, terima kasih. Assalamualaikum. Sohibnya si Ika nih. Kamu kapan Senin ya? Iya Senin Bu. Gak tahu siapa dosennya ya? Gak tahu Bu. Ya. Belum dikasih tahu. Ketemu ibu nggak tuh? Nah, alhamdulillah dia udah selesai tuh di atas. Iya, masih di atas Nyari. kamu? Iya, nyari. Selamat buat Ika ya. Ya, Tinggal dedek selamat. lagi Iya ya. Bu. Takut Bu. Bismillah. Doain ya Bu. Oke. Oke ya, Ya. Ibu pamit ya. Iya Bu, Dah. hati-hati Bu. Menjemput balitaku. Balitaku mana balitaku? Balitaku. Kita lihat. Ya mana kamu? Abut kayaknya abut kah? Kenapa dia ribut nyari Mamika. Kenapa kamu? Kenapa kamu? Rewel lah Bunda. Cuma ini tadinya udah bete kayaknya. Bete nyari Mamika. Enggak tidur ya kamu? Main kayaknya tadi ya. Ada yang di sini. Oh ya kah? Dia marah. Oh boneka bayinya. Sayang dulu Om Topan, gimana sayangnya? Sayang dulu. Oh Salim. Halah. Mas Al belajar ngemong. Kamu belajar ngemong. Kamu sebentar lagi kan kamu punya adik.
Mika, Kalila, Febiola, euy. Aduh, Salim dulu, ayo cepat. Kenapa kamu begitu? Hei, meraju. Lempar. Nggak boleh gitu. Es krim. Ya, kita mau pulang. Ambil apa? Es krim. Ya. Kita pulang. Dadah, salim dulu. Cepat. Salim dulu. Baru kita ngambil es krim. Salim Bunda. Salim. Ya. Bunda. Ya, salim Mas Al. Iya. Sayang Bunda. Waduh, hai. Saya senyum. Kakak Lisa. Tadi nyari kakak di mana-mana. Ya, Kakak Lisa tuh. Ya. Oke, dadah semua. Terima kasih. Salam pakai dulu belum? Ya, Mbah. Kakek. Yola, makasih banyak lah. Dadah Mas Al, dadah semua. Salim Mbah. Salim Mbah, cium tangan Mbah. Cium tangan. Pintar. Mbah pulang dulu ya. Terima kasih banyak. Dah, kiss bye. Ya. Wah, lagi dong kalau sayang mami. Lagi. Gimana lihat? Sayang mami lah. Sayang mami. Baby dong yang cium pipi mami. So sweet loh dia nih loh. Anakku nih so sweet banget. Ya, lagi. Bibir kah? Dia mah. Ciuman anakku tuh paling melelehkan. Lagi nak. Iya, meleleh. Meleleh, mamahnya meleleh. Lagi, sun mami sini. Ya. Bibir baby mana? Ya, bibir baby.